Nah, karena sifatnya yang bandel, Andoro ini mengajak saya untuk ambil dan memakan buah yang ada di pekong itu. Betapa kagetnya saya waktu itu. Si Andoro ini sakit, tapi aneh. Kenapa saya bilang aneh? Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan bercerita kembali tentang cerita horor waktu masa kecil dulu ya. Ada dua cerita yang akan saya angkat kali ini. Tapi cerita kali ini agak sedikit berbeda karena dialami langsung oleh teman saya dan berakibat kepada mereka. Saya menghabiskan masa kecil saya di desa. Jadi pada masa kecil saya ini, saya memiliki seorang teman bernama Andoro. Andoro ini adalah bisa dibilang anak yang cukup bandel, nakal, tapi dia baik sama temannya. Di suatu ketika, Andoro ini mengajak saya untuk mencari buah manggis. Nah, buah manggisnya itu terletak di belakang sekolah. Jarak pohon manggis itu dengan sekolah itu sekitar 100 meter. Saat itu Andoro mengajak saya aja. Jadi hanya dia dan saya saja yang pergi waktu itu. Dan saya karena itu buah ya, saya sangat senang sekali diajak. Oke, kita pergi, kata saya. Pergilah kami berdua. Itu di sekitaran jam 3:30 sore ya. Singkat cerita, sampailah ke pohon yang dimaksud sama si Andoro. Karena dia ini pandai memanjatlah dia kan. Kebetulan waktu itu pohonnya tidak terlalu tinggi, jadi dia bisa lah manjat dengan anak seukuran 10-11 tahun gitu kan. Naiklah dia, manjat, dapat, kami makanlah sama-sama. Nah, for your information, jadi di dekat pohon ini, dekat pohon manggis ini, tidak jauh dari situ, ada pekong. Nah, menurut warga sekitar di situ, pekong ini berfungsi untuk tempat ibadah orang Chinese gitu ya. Jadi di situ bisa saya sedikit gambar, ada empat patung singa yang mengelilingi pekong ini, yang di atas pagar gitu ya. Terus di tengah-tengahnya itu ada kayak menara, dan di situ diletakkan dupa buah-buahan seperti buah jeruk, buah apel, anggur, dan lain-lain. Nah, karena sifatnya yang bandel, Andoro ini mengajak saya iseng sebenarnya itu untuk ambil dan memakan buah yang ada di pekong itu. Karena buah itu masih terlihat segar. Tapi saya bilang jangan, karena itu punya orang gitulah. Yang saya bilang ke dia. Tapi karena Andoro ini ngeyel gitu, dia makan, dia ambilnya, terus dia makan, kan? Dia ambilnya terus dia makan. Saya tidak makan, saya tidak ikut makan, saya hanya melihat dia makan saja. Dan begitu dia bilang enak Sal, enak, ya enak lah, enak menurutmu, kata saya kan. Terus dia selesai makan dan kami udah pulang gitu karena udah larut sore. Besoknya saya berniat untuk mengajak main lagi si Andoro, jadi saya temuilah dia di rumah. Nah, di rumahnya ini saya tidak ketemu sama Andoro karena kata emak tuanya dia sedang sakit. Saya mikir, kok sakit padahal kemarin sehat-sehat aja gitu kan, mainnya sehat-sehat aja. Besoknya saya datang lagi masih sakit, besoknya saya datang lagi masih sakit. Ternyata si Andoro ini, jadi kami ini beda kelas ya. Saya kelas 6 waktu itu, dia masih kelas 4. Jadi si Andoro ini tidak naik kelas 2 tahun gitu. Jadi badannya besar tapi dia tidak naik kelas gitu. Ternyata
saya dapat info dari guru, dia ini tidak masuk selama seminggu lebih. Keterangannya sakit seperti itu. Jadi saya ini penasaran itu, sakit apa sih Andoro ini. Kebetulan ibu saya ini guru ya, ibu saya ini guru SD tempat saya sekolah, dan si mak tuanya Andoro ini kepala sekolahnya. Kebetulan ibu saya ini mau berkunjung ke rumah mak tuanya Andoro ini untuk masalah pekerjaan lah, masalah mengajar. Saya bilang, "Ma, saya ikut, soalnya mau main sama Andoro." Ya udah, pergilah kami. Begitu sampai, kami disambutlah sama ibu ini kan, mak tuanya Andoro ini. Terus saya tanya, "Bu, Andoronya ada kah?" "Andoronya ada, tapi di kamar." "Masih sakitkah dia?" "Masih. Tapi kalau kamu mau lihat, masuk aja di kamarnya." karena sudah diizinkan seperti itu, jadi saya pergilah gitu kan ke kamarnya. Dan betapa kagetnya saya waktu itu, si Andoro ini sakit, tapi aneh. Kenapa saya bilang aneh? Di lehernya ini membengkak besar, bukan gondok ya. Nah, ini secara tiba-tiba. Terus saya penasaran gitu, Andoro kok bisa, kenapa, kok bisa? Ya, Andoro ya dengan sikap selengeannya itu dia ketawa-ketawa aja, enggak apa-apa, saya enggak apa-apa gitu. Tapi bagi saya itu aneh gitu, kenapa dia bisa tiba-tiba seperti itu. Setelah saya desak untuk cerita, akhirnya dia cerita. Jadi ini cerita yang saya dengar dari Andoro. Setelah kami pulang sore itu, dia rupanya kembali lagi ke pekong itu ketika mau dekat maghrib. Jadi setelah saya pulang, ternyata dia diam-diam pulang kembali lagi ke pekong itu untuk makan buah sisa yang belum diambil. Jadi buah itu masih ada di dekat patung singanya itu, yang penjaga itu masih ada buah apel di situ. Mungkin karena dia tergiur, jadi dia pengen makan lagi gitu, karena enak mungkin yang dia rasakan gitu. Kembalilah dia ke situ, terus ada masih buah itu dimakannya di situ, dimakannya. Dan nggak tahu bagaimana caranya, dia ini ngelihat di belakang pagarnya ini ada setumpuk emas. Ada setumpuk emas di situ. Terus dia ngelihat di antara setumpukan emas itu ada seperti coklat. Ya namanya anak-anak ya, kalau misalnya udah ngelihat coklat kan kadang mau aja gitu loh. Terus dia ini karena masih kecil dan tidak tahu apa yang namanya resiko, dia ambil lah si coklatnya ini dulu, diambilnya, terus dimakan sampai habis. Tapi dia tahu kalau emas ini punya orang, jadi dia tidak berani ngambil kalau emas ini. Dia hanya makan coklat itu saja, ditambah buah-buahan yang lainnya. Setelah itu dia pulang setelah maghrib. Nah, malamnya pas ketika sedang tidur, si Andoro ini mimpi kalau dia itu ada di pekong yang tadi, dalam posisi sedang makan buah itu ya. Terus tiba-tiba dari atas pohon yang di belakang itu turun monyet yang sangat besar gitu, turun dari mimpinya ini ya, turun dari pohon terus menghampiri dan mencekik lehernya si Andoro. Andoro waktu itu yang sedang makan
kan belum habis dikunyah, belum habis ditelan itu dicekik sama si hewan makhluk ini, cekik sama si makhluk ini sampai susah bernapas lah gitu ya dalam mimpinya. Dan tiba-tiba dia terbangun sedang pegang lehernya, lalu melepaskan diri lagi. Karena dia berteriak saat itu, jadi mak tuanya datang menghampiri. Kenapa kamu? Nggak ada apa-apa mak tua, nggak ada apa-apa, mimpi buruk aja. Ya udah, minum sana biar lebih tenang. Singkat cerita, ke dapurlah si Andoro ini ambil minuman dan dia tenang dan tidur kembali. Setelah itu tidur, tidak ada masalah apa-apa. Keesokan paginya lehernya ini sudah bengkak. Bengkaknya itu sebesar ini. Andoro heran kok bisa bengkak gitu. Tapi tidak sakit, kalau dipegang tuh tidak sakit, tapi bengkak. Keanehan seperti itu. Jadi setelah dia cerita sama saya bilang, kamu harus bilang sama mak tuamu untuk cari orang pintar aja gitu, cari orang yang bisa nyembuhin gitu, karena saya juga khawatir sebagai teman gitu. Dia bilang sudah, katanya sudah minta bantuan sama orang yang lebih pintar lah gitu, katanya dalam waktu dekat akan sembuh seperti itu. Dan benar, sekitar seminggu kemudian sudah mengempes lehernya ini si Andoro ini.